Alkitab mengatakan itu tidak penting. Mungkin Anda gubernur di satu kota atau wali kota, atau mungkin Anda kepala negara, itu tidak penting. Menurut Alkitab ya. Jadi kalau Anda mau bantah, bantah Alkitab saja. Tidak terlalu penting itu. Karena jabatan juga hanya sementara. Jabatan tidak bisa menjadi pelicin untuk Anda masuk ke surga. Jabatan tidak bisa membawa Anda kepada kehidupan kekal. Jabatan mungkin sebagai pelicin kalau kita masih hidup di dunia. Ingat baik-baik. Jabatan juga di Indonesia paling lama 5 tahun. Setelah 5 tahun harus diganti. Banyak yang antri. Ya. Oh, tidak boleh dia terus, kami juga mau. Ganti dong. Ada yang tidak mau turun-turun di demo. Gantian. Kok enak aja kamu terus yang di situ? Jadi jabatan menurut Alkitab tidak penting, Bapak Ibu. Tidak terlalu penting. Ya puji Tuhan kalau Anda punya jabatan saat ini. Tapi saya mau beritahu, jadikanlah sesuatu yang penting di dalam hidupmu sebagai dasar daripada pijakan hidup. Karena kalau kita tidak berpijak kepada apa yang paling penting di dalam hidup ini, maka sia-sialah hidup kita. Ya. Sebelum saya lanjut, kalau diizinkan, mohon maaf nih, saya cuma sedikit kasih masukan ya. Kalau boleh Bapak Ibu kita memanggil nama Tuhan itu memanggil dengan benar. Ya. Karena apa? Karena saya perhatikan gereja ini kebablasan. Bukan di sini maksud saya ya. Di sana sini. Gereja itu kebablasan. Kalau panggil nama Tuhan itu seperti panggil anak SMP. John. Gereja itu seringkali menjadi tidak sopan. Kalau sebut nama Tuhan cuma Yesus, Yesus. Tuhan Yesus itu bukan anak SMP, om tante. Ini sorry ya, kasih masukan aja. Kalau Bapak Ibu mau praktekkan puji Tuhan. Ya, jadi sebagai hamba Tuhan saya tidak bersalah. Saya sudah sampaikan kepada kita semua. Saya tahun 2014 akhir saya diingatkan Tuhan. Belajarlah untuk hidup di dalam kebenaran. Ada ayat di dalam firman Tuhan berkata begini, jangan engkau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tuhan Yesus itu bukan sekelas presiden. Semua presiden di dunia dikumpul jadi satu, tidak ada segininya Tuhan. Masa kita panggil Tuhan kayak kita lebih besar aja dari dia. Kayak kita ini lebih hebat dari Tuhan. Ya, saya tidak salahkan Bapak Ibu karena memang ini sudah jadi kebiasaan di dalam gereja. Dari dahulu saya pun juga jadi korban. Tapi 2014 Tuhan ingatkan saya, nah belajar menyebut nama Tuhan itu dengan sopan. Sejak saat itu saya bertobat Bapak Ibu. Makanya kalau Anda lihat saya di YouTube, saya tidak pernah menyebutkan nama Tuhan itu cuma menyebut namanya doang. Saya selalu bilang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apabila aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kalau bukan kita, siapa lagi? Apalagi yang kedar-kedar itu, mereka jijik sekali panggil Tuhan. Iblis memang tidak suka untuk hal-hal begitu. Tuhan itu pribadi yang sangat luar biasa. Saya belajar tahun 2014 akhir, masuk tahun 2015.
dalam waktu 3 bulan saya tidak pernah lagi menyebutkan hanya Yesus. Tapi selalu saya panggil dia Tuhan Yesus. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan Allah? Allah itu bukan nama. Allah itu gelar. Bagaimana dengan Yahweh? Yahweh juga bukan nama. Yahweh itu gelar, Bapak Ibu. Satu ketika Musa pernah berdialog dengan Bapak. Ya, sedikit ini penjelasan aja. Supaya kita bisa bedakan bahwa nama Tuhan itu hanya satu. Tuhan Yesus Kristus. Kalau dalam bahasa Inggris, Lord Jesus Christ. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani, Tuhan Yeshua HaMashiach. Itu namanya hanya satu, tidak ada 3. Tuhan itu hanya satu. Siapa bilang 3? Tuhan itu hanya satu. Ya, jadi Yahweh bukan nama, Elohim pun juga bukan nama, Bapak Ibu. Banyak ada beberapa kelompok yang belakangan ini sibuk yang mengatakan bahwa nama Bapa itu Yahweh. Saya jelaskan sedikit kepada kita supaya kita nangkap, Bapak Ibu. Ya, di dalam Alkitab kita sama-sama tahu bahwa Sarah memanggil Abraham itu dengan sebutan Tuan. Sarah itu gambaran daripada mempelai wanita atau gambaran daripada gereja Tuhan. Sedangkan Abraham itu adalah mempelai pria, gambaran daripada Tuhan Yesus sendiri. Cuman sekelas Abraham saja, Sarah panggil dia Tuan. Nah, ada lagi satu contoh, Musa dengan Harun. Musa itu adik. Tapi Harun memanggil Musa itu dengan menyebut Tuan. Ya, kalau Anda pernah baca Alkitab di dalam Perjanjian Lama, pasti Anda pernah temukan itu. Karena kita waktu terbatas, saya tidak usah cari ayatnya. Kalau tidak percaya boleh tanya sama Bapak Gembala. Ya Pak ya? Harun itu abangan loh. Dia memanggil Musa itu Tuan. Padahal Musa itu adik. Kenapa dia panggil Tuhan? Karena ada urapannya. Cuma karena ada urapan Tuhan, maka Harun itu segan sekali kepada Musa. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ya ini masukan, saya mohon maaf kalau mungkin agak mengganggu Anda, tapi saya kasih masukan ini penting untuk kebenaran yang kita perlu miliki di dalam hidup ini ya. Panggil dia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Berdoa selalu di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan cuma di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Itu nama yang paling ditakuti setan. Yahweh itu bukan nama. Ini saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Allah itu esa. Yahweh itu esa. Betul? Alkitab pernah mengatakan itu? Bahwa Allah itu esa. Saya punya nama Yusuf Manubulu. Tapi kalau saya di dalam kesendirian, saya di dalam kamar, saya tidak butuh nama. Tidak ada orang yang akan panggil, Yusuf Manubulu, ayo kita main catur. Yusuf Manubulu, ayo kita jalan-jalan. Yusuf Manubulu, ayo kita makan. Tidak ada. Jadi kalau saya di dalam kesendirian, di dalam keesaan, di dalam kesendirian, itu nama tidak dibutuhkan. Nah, Yahweh itu dalam penyebutan bahasa Ibrani atau yang kita kenal dalam terjemahan Alkitab sebagai Allah, dia adalah yang awal. Dia yang pertama. Nah kalau dia yang awal, siapa temannya? Tidak ada. Tidak ada yang berkata, main volley yuk. Sudah lama kita main gak olahraga. Gak butuh. Nama itu diperlukan pada saat dia menjadi banyak, misalnya di sekolah,
Itu baru butuh nama, bikin KTP. Nah Tuhan di dalam kesendirian, dalam keesaan, dia yang awal, dia tidak punya sekutu. Tidak ada yang lain, yang paling pertama itu dia. So buat apa, untuk apa nama tidak dibutuhkan. Makanya satu ketika waktu Musa berdialog dengan Tuhan, jika bangsa Israel bertanya siapa namamu, apa jawab Tuhan? Aku adalah aku. Pernah baca itu Bapak Ibu? Halo? Jangan terlalu tegang, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jika bangsa Israel bertanya siapa namamu, katakan aku adalah aku. Padahal bangsa Israel sudah tahu itu Yahweh. Kenapa mesti tanya lagi jika bangsa Israel bertanya siapa namamu? Kalau memang dia punya nama Yahweh, dia akan bilang, Musa goblok kamu. Emang kamu nggak tahu namaku Yahweh? Bangsa Israel sudah tahu Yahweh. Nah banyak orang yang belakangan ini agak sok pintar, terus kemudian membuat satu kehebohan seolah-olah Yahweh adalah nama. Tidak apa-apa sih, cuman yang menjadi masalah kelompok ini menyatakan kalau kita tidak panggil Yahweh, kita masuk neraka. Nah ini yang jadi masalah, tersesat lagi gereja Tuhan. Jadi Yahweh bukan nama. Waktu Yakub bergumul dengan Tuhan, waktu dia berdoa semalam-malaman, dia bertanya siapa namamu? Dan Tuhan juga tidak menjawab. Tuhan berkata nama itu ajaib. Kapan nama itu muncul? Pada saat dia turun menjadi manusia. Karena dia banyak. Karena manusia itu banyak. Tidak mungkin waktu Maria panggil dia. Kan gak mungkin. Pasti harus panggil nama. Bisa paham Bapak Ibu? Halo? Bisa paham? Ya. Kalau bisa paham saya teruskan. Jadi ya itu. Jadi nanti kenapa saya jelaskan ini? Nanti orang bertanya, loh bagaimana dengan Yahweh, Tuhan Yahweh? Bukan, itu bukan nama. Anda mau panggil Yahweh tidak ada masalah. Bagaimana dengan Allah? Itu bukan nama. Anda panggil Allah tidak apa-apa. Itu hanya gelar. Sama dengan Bung Karno, ya, dia punya gelar banyak, presiden pertama, founding father, proklamator, panglima tertinggi, paduka yang mulia, tapi namanya Insinyur Soekarno. Itu yang lain-lain itu gelar. Jadi kalau misalnya Allah dikatakan itu nama atau Yahweh itu nama, itu karena kita tidak diurapi Roh Kudus, jadi kita nggak ngerti. Ada Elohim, ada Yehova, ada Yahweh, ada Bapa, ada apalagi Adonai, El Shaddai. Jadi yang mana namanya? Itu bukan nama Bapak Ibu. Nama yang ajaib itu turun pada saat dia menjadi manusia. Mau memuliakan Tuhan? Panggillah namanya dengan sebutan Tuhan Yesus. Ya, jangan lagi dia bukan anak SMP, saudaraku. Hey John, sini. Bukan, dia Tuhan yang termulia. Jangan perlakukan dia seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Dengan sembarangan, menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Loh, bagaimana di Alkitab? Kan di Alkitab ada yang tidak ada tulisan Tuhan. Itu menjelaskan Bapak Ibu. Menjelaskan itu beda dengan kita gereja sekarang ini. Kita kan berinteraksi langsung dengan Tuhan. Tapi kalau menjelaskan itu memang ada yang tidak pakai kata Tuhan. Ya. Jadi misalnya Pak Butar-Butar anaknya. Kalau orang tanya siapa nama papamu? Dia pasti sebutkan Makmur Butar. Dia menjelaskan nama Makmur Butar. Tapi kalau anaknya hanya panggil, maaf ya Pak ya, ini saya kasih contoh aja, hanya panggil Makmur, wah itu repot itu. Bisa nangkap Bapak Ibu? Ya,
Kalau Anda punya anak, terus tiba-tiba anakmu cuma panggil nama, wah, itu panjang urusannya. Tidak dapat uang jajan 1 tahun, plus tabokan mungkin 100 kali. Pasti kita bilang, anak durhaka kau. Hah? Ya, kita ini cuma orang tua loh. Itu semua ciptaan Tuhan, dititipkan Tuhan. Yang begitu aja kita sudah tersinggung. Tapi kalau kita panggil Tuhan, panggil nama saja kita tidak merasa aneh. Permisi bicara nih. Kalau Jokowi, Pak Jokowi ya, kalau dia hadir di sini, Anda berani panggil nama dia? Berani panggil nama? Kita bisa sebut Jokowi karena dia tidak ada di sini. Nah, kenapa gereja selalu kebablasan hanya menyebutkan nama? Karena gereja merasa bahwa Tuhan Yesus tidak ada di sini. Tapi saya mau beritahu, Tuhan Yesus jauh lebih nyata dari siapapun Anda. Dia sangat nyata. Saya bisa buktikan itu kalau Anda mau. Saya menyebutkan satu kata, Anda bisa jatuh semua. Kalau Anda mau buktikan bahwa dia benar-benar hadir di sini. Ya, mari beri penghormatan yang terbaik kepada Tuhan. Dia segala-galanya buat kita. Nama ini yang mengalahkan setan. Setan lari terbirit-birit mendengar nama ini. Oke Bapak Ibu, itu sekedar masukan ya. Di dalam hidup ini kita banyak hal yang kita anggap terlalu mahal. Terlalu mahal. Ya. Mungkin ada yang berkata, kan berbeda-beda ukuran. Ya. Kalau dia punya usaha, mungkin 100 juta tidak terlalu mahal buat dia. Bermacam-macam ya. Makanya saya bilang, ada orang yang menganggap rumah 10 M itu mahal. Ada orang yang menganggap, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira apa yang mahal bagi Bapak Ibu? Ada yang bilang pesawat. Pesawat itu mahal karena harganya bisa mencapai 1 triliun. Ya. Ada juga yang bilang, oh rumah, istana, mahal. Mahal sekali. Macam-macam, ada yang bilang perhiasan mahal. Ada yang bilang mobil Lamborghini itu bisa harganya 12 M. Mobil Rolls Royce anti peluru itu di atas itu lagi, lebih mahal. Banyak hal kita anggap mahal. Tapi seringkali kita lupa. Seringkali kita lupa apa kata Alkitab. Tuhan Yesus pernah berkata, apa gunanya kamu memperoleh seisi dunia, tapi jiwamu binasa. Pernah enggak Bapak Ibu renungkan ayat ini? Apa gunanya kamu memperoleh seisi dunia? Tuhan tidak berkata apa gunanya kamu memperoleh kota Batam. Tapi seisi dunia loh. Tapi jiwamu binasa. Apa gunanya kamu peroleh seisi dunia, tapi jiwamu binasa? Saya mau beritahu kepada kita bahwa Alkitab menegaskan dengan begitu serius. Alkitab menyatakan dengan begitu bersungguh-sungguh. Karena penyampaian ini keluar dari mulut Tuhan. Bukan dari mulut pendeta, tapi dari mulut Tuhan sendiri yang bicara. Apa gunanya kamu peroleh seisi dunia, tapi kamu binasa? Ini artinya, sebetulnya harta yang ada di dalam dunia ini tidak sebanding dengan harga saudara. Bapak Ibu itu jauh lebih mahal daripada itu.
biasa, dunia mau dibakar di dalam lautan api, bagi Tuhan tidak penting. Tapi kalau Anda, Tuhan sayang. Tuhan berulang-ulang memperingati kita. Bahkan Tuhan berkorban untuk kita. Karena Anda terlalu mahal di mata Tuhan. 2 Petrus 3 menyatakan bahwa dunia ini akan digulung seperti kertas dan dibakar di dalam lautan api. Tuhan kehilangan dunia ini. Tuhan tidak keberatan. Mau bikin dunia ini 100 lagi gampang bagi Tuhan. Dia tidak perlu pakai teknologi, dia hanya berfirman. Pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia mau menciptakan dunia yang model begini, 100. Itu cuma bicara, saudara. Cuma berfirman. Gampang bagi Tuhan. Tapi karena kita dibodohin setan selama ini, hal-hal yang tidak mahal, hal-hal yang tidak terlalu penting, justru itu yang menjadi fokus kita. Justru itu yang dikejar manusia. Itu yang diburu manusia dari hari ke sehari. Bangun pagi sampai sore, cuma memburu hal-hal yang tidak mahal. Kita menghabiskan waktu yang Tuhan beri kepada kita. Itu adalah harta kekayaan yang luar biasa. Karena dengan waktu yang Tuhan berikan, itu kesempatan buat kita. Tapi waktu yang Tuhan kasih kita habiskan untuk mencari sesuatu yang tidak mahal, yang tidak utama, Bapak Ibu, tidak penting. Oh, apa maksudnya Bapak Pendeta? Apakah kalau kami kerja berarti salah? Tidak. Anda tidak salah kalau yang salah itu kalau Anda lupa bekerja untuk kerajaan surga. Tuhan berkata kumpulkan harta di surga. Tuhan tidak pernah berkata kumpulkan harta di bank. Ada seperti itu? Tuhan bilang kumpulkan harta di bank? Tidak ada. Kumpulkan harta di surga. 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Semua itu akan ditambahkan, kata Tuhan. Tuhan tidak pernah berfirman, carilah dunia, carilah rumah, carilah pendidikan tinggi. Cari. Tidak, Bapak Ibu. Khawatir gereja ini nanti pada akhirnya gereja justru berseberangan dengan Tuhan. Karena apa? Karena firman tidak ada di dalam mereka. Tuhan bilang kumpulkan harta di surga. Tapi kita kumpulkan harta di bank. Halo? Cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan.
Yang dunia itu akan ditambahkan. Yang Tuhan suruh cari apa? Kerajaan sorga. Cari dahulu kerajaan Allah. Kumpulkan harta di surga, kata Tuhan. Karena di bumi ngengat dan karat akan merusaknya, pencuri akan membongkarnya. Ya, semuanya akan berlalu oleh waktu. Semua akan berlalu oleh waktu. Baju kalau baru dibeli kelihatan bagus. Coba kalau sudah 10 tahun. Coba kalau sudah 20 tahun. Cium baunya pun kita segan. Coba kalau sudah 40 tahun. Jangankan cium baunya. Dikasih dekat kita pun kita sudah gak mau. Tapi manusia diputar terus di dalam padang gurun, lingkaran setan. Terus mutar-mutar karena manusia fokusnya kepada hal-hal duniawi. Kita punya roh tidak nyambung dengan Tuhan. Tuhan bicara cari dahulu kerajaan surga. Kumpulkan harta di surga. Tapi kita nggak pernah kumpulkan. Kita nggak pernah kumpulkan. So kita kumpulkan harta mana Bapak Ibu? Halo? Jawab sendiri ya Bapak Ibu. Jangan karena ini yang punya firman Tuhan loh. Kumpulkan harta di surga. Jangan di bumi. Coba berapa banyak gereja yang sedang berseberangan dengan Tuhan. Tuhan berdiri di kanan, gereja di kiri. Tuhan di utara, gereja di selatan. Tuhan bilang kumpulkan harta di surga, gereja kumpulkan harta di bumi. Maaf ya Bapak Ibu ya kalau khotbahnya agak sedikit keras. Tapi yang terpenting di dalam hidup ini jiwa kita dipulihkan. Roh kita dipulihkan. Ya, karena saya rindu Bapak Ibu. Saya datang ke sini bukan sebagai pengkhotbah. Saya datang ke sini saya sebagai hamba Tuhan. Saya takut sekali kalau satu ketika saya tidak bisa menyelesaikan tugas itu. Satu ketika saya akan berdiri di hadapan Tuhan. Dan semua yang saya lakukan sangat terbuka. Dia Tuhan yang kudus. Jangan main-main. Sebelum ke sini, saya berdoa berjam-jam Bapak Ibu. Dengan tetesan air mata. Karena saya mengasihi Anda. Saya rindu. Apabila saya berdiri di hadapan Tuhan, saya melihat wajah Anda ada di sana. Betapa bahagianya saya. Kalau nanti Anda berkata, Pak Pendeta, dulu pernah khotbah di gereja kami. Saya tidak berani melakukannya dengan sembarangan Bapak Ibu. Tanpa persiapan dengan sungguh-sungguh saya tidak berani berdiri di sini. Kumpulkan harta di surga. Mau Bapak Ibu? Amin. Mau kumpulkan harta di surga? Ya, mulailah dari sekarang. Jangan nanti sudah di ICU,
nafas tinggal satu-satu. Tuhan, kasih kesempatan ya. Nanti saya mau kerja buat Tuhan. Nanti Tuhan bilang, sudah berapa banyak kesempatan yang kuberikan. Tapi engkau nggak sadar-sadar. Berapa banyak waktu yang aku kasih. Cuma kau kumpulkan harta di bumi terus. Berapa banyak waktu yang aku kasih kepadamu. Kita manusia setiap hari diberi waktu 24 jam. Tidak ada yang lebih. Tidak ada karena Pak Butar-Butar gembala dikasih keistimewaan 25 jam. Nanti Anda sudah pagi, Pak Butar-Butar belum. Tidak ada seperti itu. Semua dikasih sama. Presiden pun juga sama, dikasih 24 jam. Makanya ada pujian berkata, waktu itu adalah kesempatan. Harta kekayaan yang paling terbesar yang Tuhan berikan di dalam hidup ini adalah waktu. Banyak orang berkata, oh anak itu harta kekayaan yang paling besar. Saya mau katakan tidak. Anak bukan harta kekayaan yang paling besar. Tanpa anak Anda bisa hidup. Tapi tanpa waktu Anda tidak bisa hidup. Bisa nangkap Bapak Ibu? Kalau Anda sudah tidak punya waktu, Anda tidak bisa hidup. Kalau Anda masih punya waktu, Anda masih bisa bikin anak. Banyak orang berkata, oh orang tua, harta. Bukan. Bukan orang tua Bapak Ibu. Kita ini gereja banyak terlalu tersesat kemana-mana karena iblis bodohi terus setiap hari. Orang tua bukan harta terbesar. Karena tanpa orang tua pun kita bisa hidup. Saya punya orang tua, dua-dua sudah dipanggil Tuhan. Saya juga bisa hidup, bisa hahi. Bisa bekerja. Tapi kalau tanpa waktu, saya sudah hilang kesempatan. Jadi harta yang paling terbesar di dalam hidup ini yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah apa Bapak Ibu? Bisa bilang amin? Ya, pergunakan waktu yang ada kata Tuhan. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, jangan kita nanti menggunakan waktu asal-asalan tersesat. Kerjaan kita dari pagi, bangun pagi, mandi, habis mandi habis sarapan pergi kerja, habis itu pulang sore, kemudian makan, mandi, ngobrol, chatting-chattingan, habis itu tidur, bangun pagi, cuma begitu terus yang kita kerjakan. Betapa sia-sianya hidup kita. Ya, kita tidak pernah menyenangkan Dia, Sang Pemberi waktu itu. Dari 24 jam yang Tuhan kasih. Berapa banyak yang Anda gunakan untuk Tuhan? Berapa banyak yang kita gunakan untuk Tuhan? Kita kadang-kadang hampir tidak punya waktu buat Tuhan. Padahal waktunya kita terima dari Tuhan. Kita peroleh dari Tuhan. Tapi kita hampir tidak punya waktu buat Dia. Dari pagi kerja, terus plus lembur. Tidur 1 hari 8 jam. Kerja 8 jam. Makan 3 kali, taruhlah 1,5 jam. Sudah berapa jam itu? 17,5 jam. Mandi 1 hari, taruhlah 1/2 jam. Kalau perempuan apalagi berias, bisa 1,5 jam. Sudah berapa jam? 9
19 jam. Belum chatting-chattingan di WA. Pagi 30 menit, siang 30 menit, sore 30 menit, malam 30 menit. Sudah berapa? 22 jam. Belum lagi berkunjung ke mall atau kemana-mana. Habis waktunya. Mau tidur pun lupa berdoa. Mau makan pun lupa Tuhan. Ampun-ampun deh manusia ini. Maaf ya Bapak Ibu. Keterlaluan betul luar biasa. Tuhan kasih waktu 24 jam. Habis kita gunakan seenak kita. Begitu masuk di ICU, baru berdoa dengan air mata. Tuhan kasih kesempatan ya. Kasih kesempatan Tuhan. Kita tidak punya waktu untuk menyembah Tuhan. Kita tidak punya waktu untuk bersama Tuhan. Ini yang harus kita rubah Bapak Ibu. Naluri kita harus naluri manusia roh, bukan manusia daging. Kita harus berubah. Siap untuk berubah Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Siap untuk berubah? Anda berubah, yang untung bukan saya. Hidupmu yang untung. Saya paling hanya bahagia karena saya menyelesaikan tugas saya. Kalau Anda sungguh-sungguh, kalau Anda hidup sesuai dengan firman Tuhan, oh alangkah bahagianya. Tidak ada lagi kebahagiaan yang melebihi daripada itu. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi daripada itu. Kalau Anda maju di dalam Tuhan, bukan Pak Butar-Butar yang untung, bukan. Kalau Anda punya roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan, yang untung adalah dirimu sendiri. Karena kalau hidupmu bersama dengan Tuhan, segala kebaikan Tuhan itu akan menyertai hidupmu. Itu akan berdiri di dalam hidupmu. Semua kebaikan Tuhan itu akan ikut dirimu dimanapun Anda berada. Segala berkat itu akan mengejar hidupmu, akan cari hidupmu. Itu akan ikut dirimu. Anda masih ingat Yusuf? Yusuf pernah dipenjara di Mesir. Dia pernah dibuang oleh saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya tidak menginginkan dia. Ya. Dia dibuang di sumur. Bahkan mau dibunuh sama saudara-saudaranya. Siapa yang menyelamatkan dia? Siapa yang menolong dia? Karena hidupnya bersama dengan Tuhan. Di situ ada kebaikan. Ada pertolongan Tuhan menyertai dia. Tuhan keluarkan dia dari sumur. Dia dijual ke Mesir.
Itu tidak mudah. Sampai di Mesir dia orang asing. Dia tidak bisa bahasa Mesir. Bahkan dia budak, dia dijual. Tapi Tuhan menyertai dia, Bapak Ibu. Makanya saya bilang kalau Anda maju di dalam Tuhan, yang untung bukan Bapak Gembala. Karena Bapak Gembala tidak ikut Anda. Kalau Anda maju di dalam Tuhan, yang untung bukan gereja, dirimu sendiri. Pak Butar-Butar tidak ikut Anda, mau kemana kek? Tapi saya mau beritahu, bahwa Tuhan ikut kemanapun Anda berada. Kalau Anda maju di dalam Tuhan, kalau Tuhan menjadi segala-galanya buat hidupmu, engkau pun menjadi segala-galanya buat Tuhan. Di masa kesukaranmu, ada Tuhan berdiri di sana. Pak Pendeta tidak ikut Anda, tapi Tuhan yang ikut dirimu. Pada saat dia di rumah Potifar, dia disertai Tuhan. Ada mujizat, ada berkat, ada kesuksesan yang menyertai Yusuf. Sehingga Potifar pun begitu senang dengan kehadiran Yusuf. Dia diangkat menjadi penguasa di rumahnya Potifar. Apapun yang dia katakan, semua ikut. Karena dia diangkat oleh Potifar menjadi penguasa di rumah. Kata Yusuf, hanya kau tante Potifar yang tidak diserahkan sama aku. Kalau yang lain-lain diserahkan semua. Ya. Ini juga kebablasan itu tante Potifar. Sudah diserahkan semua yang lain-lain, dirinya juga dia mau serahkan. Yusuf orang yang berjalan bersama Tuhan. Dia tahu ini bukan wilayah dia. Karena Yusuf bersama Tuhan, makanya dia menolak. Tapi kalau Anda tidak bersama Tuhan, mungkin Anda berkata, haleluya. Semua berarti jatuh milikku. Termasuk tante Potifar juga. Makanya itu sebabnya penting bersama dengan Tuhan dimanapun Anda berada. Amin Bapak Ibu. Anda yakin kalau Tuhan menyertai Anda berhasil? Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tuhan menyertai. Terus kemudian iblis menyerang. Masalah muncul. Dia difitnah. Dituduh sebagai orang yang melecehkan tante Potifar. Iblis memang dari dulu begitu. Suka membalik-balikan keadaan. Tapi saya mau beritahu, kalau engkau benar-benar hidup bersama dengan Tuhan, engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Sedikit demi sedikit naik terus. Naik terus. Dan kita dipanggil jadi kepala. Kita bukan ekor. Yusuf maju terus. Dia maju di dalam Tuhan. Dan berkat itu mengikut dia. Dia dilempar ke penjara oleh karena fitnahan. Tapi Tuhan bersama dengan Yusuf. Tuhan menyertai orang-orang yang punya hati menomorsatukan Tuhan. Setiap hari Tuhan ada di sana. Setiap hari Tuhan menunjukkan mujizat kepada Yusuf.
Makanya ada Mazmur berkata, sekalipun aku ada di lembah bayang maut, aku tidak takut. Karena gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Aku tidak pernah takut. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Luar biasa. Kalau Anda maju di dalam Tuhan, Anda akan terus naik dan akan diangkat menjadi kepala. Sekalipun Anda ada di dalam penjara, oh itu mustahil. Itu situasi yang paling mustahil. Karena apa? Karena Yusuf orang asing. Dia bukan orang Mesir. Apalagi fitnah tuduhan kepada yang dijatuhkan Yusuf, dia melecehkan istri pejabat di Mesir. Oh ini tinggal tunggu matinya ini kalau begini nih. Tapi saya mau beritahu, firman Tuhan itu lebih teruji daripada emas murni. Kalau engkau pegang firman Tuhan, hidupmu akan dibuat berhasil karena kebenaran itu sendiri yang menyertai engkau. Yusuf disertai. Siapa yang mau peduli dengan dia? Siapa yang bisa keluarkan dia dari situ? Dia orang asing. Dia tidak punya kenalan. Dia tidak punya teman. Dia tidak punya keluarga. Dia tidak punya pejabat di Mesir. Tidak ada satupun. Bahkan dia ada di dalam penjara dengan fitnahan yang sangat keji. Dengan tuduhan yang sangat. Karena melakukan terhadap pejabat yang ada di Mesir. Tapi saya mau beritahu Anda, jangan takut. Kalau hidupmu bersama dengan Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Tuhan bisa keluarkan Anda dari situ. Dan Tuhan bisa mengangkat hidupmu setinggi langit. Kursi istana itu sangat gampang buat Tuhan. Tapi yang terpenting buat Tuhan adalah Anda mau tidak bersama dengan Dia setiap saat. Itu yang paling penting. Ya, oleh sebab itu jangan gunakan waktumu dengan sia-sia. Pergunakan untuk banyak menyembah. Tuhan rindu keintiman. Ada firman di dalam Alkitab, kuduskanlah hari Sabat. Jangan melakukan apapun pada hari Sabat. Apa maksudnya ini? Sederhana sekali maksud Tuhan. Tuhan tidak ingin ada gangguan apapun saat Dia bercinta dengan kita. Engkau terlalu mahal, terlalu berharga buat Tuhan. Tuhan tidak mau apapun. Tuhan tidak mau terganggu. Engkau sangat berharga. Engkau sangat penting. Engkau ditunggu Tuhan setiap saat. Makanya Tuhan bilang, jangan ada kegiatan apapun pada hari Sabat. Karena Tuhan tidak mau terganggu. Engkau orang istimewa yang ditunggu Tuhan setiap saat. Wah, Tuhan menanti dengan begitu rindu Bapak Ibu. Sampai Tuhan berikan firman, jangan ada pekerjaan apapun pada hari Sabat. Tidak mau diganggu. Engkau adalah orang yang sangat di mata Tuhan. Sangat begitu berharga. Tuhan tidak mau ada gerakan-gerakan apapun. Dia mau berbagi cinta dengan hidupmu. Permisi bicara. Kalau Anda tiba-tiba diundang Pak Jokowi, lagi di depan Pak Jokowi terus kemudian Anda main handphone. Bisa? Bapak Ibu? Kalau Anda diundang sama Pak Jokowi, minimal Anda begini. Duduk manis. Mendengarkan apa? Karena apa? Karena ini orang istimewa. Belum tentu juga diundang. Bapak Ibu. Saya sekedar memberikan ilustrasi. Tentu juga diundang.
kalau memang Tuhan mengizinkan Anda diundang, karena Dia begitu istimewa bagi kita. Mau bergerak pun kita hati-hati. Dengan segala menjaga suasana, kita jaga sebetul-betul supaya pertemuan itu menjadi luar biasa. Supaya Pak Jokowi senang. Supaya yang undang orang begitu senang dengan kita. Kalau ada yang telepon, kita langsung reject, kita matiin. Atau kalau perlu kita kasih tahu keluarga kita, jangan telepon-telepon mama ya, mama diundang Jokowi. Jangan telepon-telepon. Jangan mengganggu. Dengarkan umat Tuhan. Sama. Jangan ada pekerjaan apapun pada hari Sabat. Bisa nangkap Bapak Ibu? Karena engkau terlalu istimewa di mata Tuhan. Tuhan tidak mau ada hal-hal yang mengganggu cintanya yang begitu luar biasa buat setiap kita. Oke, saya mau beri penjelasan begini Bapak Ibu. Kalau kita datang ke toko showroom motor, ya, di sini ada showroom motor Pak? Ada ya? Di sini motor apa aja Pak yang masuk? Maaf. Honda, Yamaha itu sudah pasti ada ya? Nah, misalnya Honda. Sekarang ini Honda apa Pak yang untuk tahun ini, yang zaman ini sekarang? Honda apa yang biasanya yang dibeli? Honda Supra, kalau dulu kan Honda Supra apa, sekarang mungkin sudah nggak ada ya. Scoopy. Berapa harganya Pak? Itu maaf ini. Berapa? 21. Oke. Honda Scoopy kan 10 juta, 21 juta. Kita datang ke toko, terus kita tanya, kok ini Honda Scoopy berapa? Harga normal kan 21 juta. Terus dia bilang 200 juta. Saudara mau beli enggak? Halo? Bisa nangkap enggak bahasa saya ini Bapak Ibu? Ya, apa saya perlu belajar lagi berbicara? Bisa nangkap ya? Misalnya dia bilang 200 juta, Bapak Ibu mau beli enggak? Kenapa? Terlalu mahal. Paling kita korek-korek. Ini orang sudah sinting kali. Masa Honda Scoopy dijual 200 juta? Kita mungkin akan keluar tanpa basa-basi, atau mungkin kita bilang, engkau ini yang wajar aja, kita mungkin akan keluar dengan kecewa dan mungkin plus marah. Terlalu mahal. Oke, kita naik sedikit lagi ya. Ini cuma ilustrasi aja Bapak Ibu untuk membuat pengertian kita bisa nyambung. Di sini kan juga ada mobil Avanza ya Pak ya. Nah, misalnya kita datang ke showroom, tanya, kok ini mobil berapa harganya? Terus Avanza kan kalau di Jawa itu rata-rata 200 jutaan ya Pak ya. Terus dia bilang 2M. Pasti reaksi kita sama. Kita pasti bilang, kita akan marah, kita akan protes, mungkin kita akan keluar tanpa basa-basi. Karena kita tidak layak untuk dibeli. Oke, kita naik lagi. Itu tadi mobil. Kita naik ke rumah. Ya. Mohon maaf ini cuma ilustrasi saja. Di sini rumah paling mahal berapa Pak kira-kira? 7 miliar. Begitu kita tanya,
Kita datang ke developer, berapa nih harga rumah? Saya mau beli satu. Dia bilang 7 triliun. Mungkin kita punya telinga langsung ini. Ya. Oh ini 7 triliun, Bu. Pasti kita juga reaksinya sama. Kita akan pasti marah. Tidak pantas kamu memberi harga seperti itu. Tidak layak kamu kasih harga seperti itu. Sekalipun Bapak Ibu punya uang 700 triliun. Karena apa? Karena tidak layak. Mungkin Bapak Ibu punya uang 100 juta. Tapi kalau orang bilang handphone ini 50 juta, pasti Anda tidak mau beli. Pasti engkau berkata terlalu mahal. Saya tidak akan keluarkan uang 50 juta untuk mendapatkan handphone yang cuma harga 5 juta. Cuma harga 6 juta, saya tidak mau keluar uang. Buat apa? Tidak layak, tidak seimbang. Saya mau dapat yang harganya seimbang. Kalau harganya pas 21 juta Shopee, saya mau bayar. Karena memang itu harganya. Tapi kalau dia bilang 30 juta, saya tidak mau bayar. Itu bukan harganya. Tidak pantas itu harga seperti itu. Jadi kita mau bayar, pasti harus menyesuaikan dengan harga. Sepakat ya Bapak Ibu? Amin. Kita mau bayar, tapi harganya harus cocok dulu. Karena kita ini bukan orang bodoh. Kita tidak mungkin main keluarkan, apalagi uang itu sesuatu yang berharga. Nah, saya mau beritahu kepada kita. Kalau misalnya, taruhlah ini berandai-andai saja ya, ini cuma ilustrasi. Misalnya Anda orang paling terkaya di Indonesia. Terus datang mau beli, kan orang terkaya itu dia bisa beli apa saja ya. Terus kemudian dia mau beli sesuatu yang sangat mahal dan dia bisa bayar itu. Dia bisa bayar itu. Dan dia ingin sekali barang itu, dia mau sekali barang itu. Ini tidak boleh gagal, dia mau beli. Karena pikirannya siang dan malam cuma ingat sama barang itu. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau misalnya tidak ada yang penting, tolong jangan jalan-jalan. Karena hadirat Tuhan itu sangat sensitif ya. Jadi tolong Bapak Ibu, tolong jangan jalan-jalan kalau tidak penting. Kecuali penting banget Anda, silakan Anda jalan ya. Tapi kalau tidak penting tolong jangan jalan. Hadirat Tuhan itu sangat sensitif. Ya. Tuhan bilang jangan ada pekerjaan apapun pada hari Sabat. Engkau begitu istimewa di mata Tuhan. Dan jangan perlakukan Tuhan seenakmu. Jangan Bapak Ibu. Jangan. Biasakanlah hidup dengan penyembahan yang sungguh-sungguh. Kalau Pak Jokowi lagi bicara, tidak mungkin Anda gerak sana, gerak sini, keluar. Ini seluruh presiden di dunia dikumpulkan, dia jauh lebih terhormat. Jadi biasakan Bapak Ibu. Jangan menganggap ibadah itu hal yang biasa. Ya. Oke, sampai di mana tadi? Ya, sampai di harga. Misalnya Anda orang kaya sekali, luar biasa Anda punya kekayaan. Anda mungkin paling kaya di seluruh dunia. Apapun Anda bisa bayar. Terus Anda menginginkan satu benda yang siang dan malam terbayang-bayang terus dengan benda itu. Kalau tidak ada benda itu, kayaknya Anda tidak bisa tidur.
Saya tidak bisa tidur, tidak bisa makan karena saya ingin sekali memiliki barang itu. Itu menarik hati sekali. Terus kemudian dia datang. Saya mau bayar, berapapun kau bilang, berapapun kau sebut harganya. Saya mau bayar. Terus yang punya barang bilang, boleh kau ambil barang ini. Tapi potong dulu lehermu. Kira-kira orang kaya itu mau gak Bapak Ibu? Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Karena nyawanya lebih berharga. Nyawanya lebih mahal. Nyawanya itu sangat mahal. Walaupun dia tidak tidur sudah 7 hari cuma ingat-ingat benda itu. Tapi kalau yang punya barang bilang, potong putus dulu lehermu. Boleh. Ambil ini barang, bawa pulang. Tapi ganti kepalamu. Kepalamu jadi punyaku. Tuhan Yesus waktu datang ke dalam dunia. Dia datang untuk membeli kita. Dari tangan si jahat, si iblis. Dia tidak menebus kita dengan emas perak. Bukan dengan barang fana. Kau menebus dosaku. Kau menebus diriku. Tapi waktu dia turun ke dalam dunia. Kita jadi miliknya iblis. Manusia ada di dalam kekuasaan si jahat. Dan manusia harus mati semuanya. Dan Tuhan Yesus mau bayar kita. Tuhan Yesus tidak bisa tenang di surga. Dia tidak bisa tidur. Dia tidak bisa tenang. Dia katakan kita adalah biji matanya. Betul Bapak Ibu? Kamu adalah biji mataku. Surga menjadi tidak berarti karena biji matanya ada di dalam dunia Bapak Ibu. Anda, saya, kita ini adalah biji mata Tuhan loh. Tuhan itu tidak bisa memandang, tidak bisa menikmati karena biji matanya ada di dalam dunia. Tuhan gelisah, tidak bisa tenang karena dia mau ambil kita. Dia mau yang berharga ini kembali ke dalam pangkuannya. Waktu turun ke dalam dunia, iblis bilang, boleh, tapi kau harus digorok di atas kayu salib. Apakah Tuhan Yesus mundur Bapak Ibu? Halo? Apakah Tuhan Yesus mundur? Tuhan Yesus bayar. Kenapa Tuhan Yesus tidak mundur? Kenapa Tuhan Yesus tidak mundur? Pernahkah engkau merenungkan di dalam hidupmu? Betapa mahalnya dirimu. Betapa mahalnya dirimu. Mungkin Anda bertanya, berapa harga saya? Saya mau beritahu, harga dirimu sama dengan nyawa Tuhan Yesus. Nyawaku dikorbankan, tidak apa-apa. Tapi aku bisa mendapatkan apa yang aku sukai. Yang begitu dicintainya, kembali kepada Tuhan. Kepada pangkuan Tuhan. Bukankah engkau begitu berharga di mata Tuhan? Buka 1 Korintus 6 ayat 20. Tolong dibacakan Ibu Mary. 1 Korintus 6 ayat 20. Dari tadi kayaknya belum buka ayat Alkitab ya Pak ya?
1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 27. 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Tuhan tidak kredit bayar kita. Dan kita juga dibayar bukan dengan emas. Kita dibayar dengan nyawa Tuhan. Kenapa Tuhan mau lakukan itu? Karena engkau sangat mahal di mata Tuhan. Nyawa Tuhan dikorbankan. Tidak apa-apa. Yang penting nyawamu bisa tertolong. Nyawamu bisa kembali dan jadi milik Tuhan. Barter. Nyawa Tuhan dikorbankan, barter, jual beli. Saya bayar dengan nyawa. Aku mendapatkan nyawa yang begitu berharga. Bisa nangkap Bapak Ibu? Aku bayar dengan nyawaku. Tapi yang begitu berharga, itu kembali ke dalam tangan Tuhan. Kembali di dalam tangan Tuhan. Apa yang paling berharga di mata Tuhan? Apa yang paling mahal di mata Tuhan? Adalah nyawamu. Nyawa kita manusia. Nyawa kita Bapak Ibu. Nyawa. Makanya Tuhan Yesus bilang, apa gunanya kamu peroleh seisi dunia, tapi kamu kehilangan nyawamu. Nyawamu sangat mahal. Engkau sangat mahal, tidak ternilai. Engkau setara dengan nyawa Tuhan. Tadi ilustrasi saya sudah berikan, kalau tidak sesuai dengan harga Anda tidak mau bayar. Bagaimana Anda bisa bayar itu? Karena tidak sesuai dengan harga. Tapi karena sesuai dengan harganya Anda bayar. Karena waktu ditanya iblis berapa harga ini, iblis bilang nyawamu kasih. Dan Tuhan tidak mundur. Tuhan tidak kembali ke surga. Terlalu mahal. Masa nyawaku mau dikorbankan? Tidak Bapak Ibu, engkau terlalu mahal di mata Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Engkau terlalu mahal. Jangan jual murah. Ya. Jangan cuma uang 1-2 juta engkau bohongin, engkau keluar dari firman. Jangan cuma karena 2-3 juta Anda lupa bersekutu dengan Tuhan. Anda itu sangat mahal, sangat istimewa. Wah, luar biasa Bapak Ibu, Tuhan memperlakukan manusia. Mau berubah Bapak Ibu? Mau berubah? Jadilah orang-orang seperti yang dihargai Tuhan. Kalau engkau begitu dihargai, begitu mahal di mata Tuhan, berapa harganya Tuhan di matamu? Jangan jadikan Tuhan itu murah. Kita bilang dia harta kekayaan kita. Tuhan bilang kita harta kekayaannya. Kita bilang Tuhan adalah harta kekayaannya. Tuhan buktikan bahwa untuk kita dia berani mati untuk kita. Makanya para rasul semua berani mati untuk Tuhan. Karena apa? Karena mereka sangat meninggikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan sedikit-sedikit mundur dari Tuhan. Engkau sangat mahal. Jangan jadi bodoh. Cuma kesibukan dunia, perempuan cuma nyuci-nyuci, lupa berdoa menyembah Tuhan.
Anak-anak muda cuma chatting-chattingan, lupa menyembah Tuhan. Engkau terlalu memurahkan Tuhan, engkau terlalu buat Tuhan murah, engkau lecehkan Dia. Anda tidak layak di mata Tuhan. Tuhan sudah menganggap Anda terlalu mahal, terlalu berharga, dan Anda tidak ternilai. Tapi kalau Anda pandang enteng dengan Tuhan, maaf, jangan salahkan Tuhan. Perlakukanlah Tuhan sebagai Tuhan. Dia adalah pribadi yang harus dipuji dan disembah. Mari kita bangkit berdiri. Hidupku adalah penyembah, pujian dan syukur. Mari kita pejamkan mata kita. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu. Sembah Dia dengan segenap kekuatanmu. Dia bukan hanya keluar air mata berdoa buat Anda, tapi Dia sampai keluar darah. Dia menyerahkan hidupnya untuk Anda. Berapa besar harga yang kau berikan kepada Tuhan? Apakah engkau terlalu memandang enteng? Engkau terlalu memurahkan Tuhan hidupmu? Mari bersama-sama pujian syukurku. Yes, haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Yes, haleluya. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, Dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatan. katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, Dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. sadar bila ku ada, Sadar bila ku ada,
ada. Semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Bersama katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. dengan segenap hatimu katakan, Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersama Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku adalah di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Musik dengan lembut, musik dengan lembut, lebih lembut lagi saudaraku. Tolong lihat ke sini Bapak Ibu. Dia ditelanjangi. Menuju ke salib itu tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah. Dia ingin saudara. Dia begitu rindu sama saudara. Dia pikul salib itu berat Bapak Ibu. Dengan posisi telanjang. Dia ingin mendapatkan hidupmu. Dia ingin supaya Anda kembali kepada Dia. Dia ingin bawa pulang kita di rumah Bapa di surga. Dia jatuh, dia bangun, dia jatuh, dia bangun. Dengan posisi telanjang, hancur tubuhnya. Karena engkau terlalu mahal. Engkau terlalu mahal di mata Tuhan. Engkau terlalu mahal di mata Tuhan. Berapa harganya Tuhan di dalam hidupmu? Berikan penyembahan yang terbaik. Yes. Mari katakan dengan lembut saja. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Dengan lembut saja. Katakan, ku tahu hidupku. Kau ciptakan. Yes, Lord, yes. Oh, segenap katakan, ku tahu hidupku adalah penyembah. Ku tahu kau ciptakan
dengan lembut katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Shikaralabasandara. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Yes, sembah Dia. Berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Sembah Dia. Dia layak menerima penyembahan. Yes Lord. Segenap hidupku. Katakan sekali lagi, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Yes. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku Tuhan
adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Tuhan, terima kasih. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahan. Segenap hidupku Terlalu mahal Tuhan, Engkau telah tebus kami dengan darah sendiri. Engkau bayar lunas lewat darah-Mu sendiri. Kami bersyukur kepadamu ya. Kami berterima kasih bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami sungguh-sungguh lebih lagi setia di hadapan, menyembah Engkau ya Tuhan, penebus kami, Raja kami, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kau telah mengutus hamba-Mu Tuhan, menyampaikan pesan-Mu ya Allah. Bukan suatu kebetulan Engkau telah mengutus hamba-Mu ini. Biarlah kami sungguh-sungguh menghargai Tuhan pengorbanan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ini. Berkati istri dan anaknya Tuhan. Berkati pelayanan hamba-Mu dimanapun Tuhan percayakan hamba-Mu. Tuhan pakai lebih lagi ya Allah. Banyak jiwa diselamatkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir malam ini. Biarlah kami sungguh-sungguh menghargai pengorbanan-Mu. Kami begitu berharga di mata Tuhan. Kami bersyukur ya Allah. Terima kasih buat firman-Mu yang hidup malam ini. Lebih daripada emas. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kami rindu menerima berkat Tuhan malam ini. Mari saleh-saleh Kristus, angkatlah tangan-Mu. Kita akan terima berkat Tuhan hari ini. Tuhan kiranya memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Kiranya berkat ini turun atas-Mu. Diberkatilah Engkau. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah pekerjaan-Mu. Diberkatilah keluar masuk-Mu. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus, serta damai sejahtera dan persekutuan Allah Roh Kudus turunlah memberkati, menyertai, memelihara, menjaga kita sekalian mulai malam ini sampai Tuhan datang. Maranatha untuk kali yang kedua. Yang percaya katakan bersama-sama amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Puji Tuhan. Terima kasih buat Pak Pendeta Yusuf Manubulu yang memberkati kita hari ini. Kiranya Tuhan makin pakai dalam pelayanan dimanapun,
nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan mengingatkan kita itu undangan keluarga daripada Bapak Naibaho supaya kita bisa hadir dalam acara pernikahan putrinya, anaknya, jam 9.30. Ya, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Baik, terpujilah nama Tuhan. Sambil bersalam-salaman, kami seluruh yang melayani malam hari ini mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sambil bersalam-salaman, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. biarpun betapa baiknya Engkau Tuhan. Oh, Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosiana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus.